Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 atas nama Megawati As, Tambuk A401 18005, Yuni Kartika, Tambuk A401 18018, Kadek Jeki Suryadi, Tambuk A401 18003, Noni Aurelia, Tambuk A401 18010. Kelompok kami pada kesempatan kali ini akan membahas materi tentang lingkungan sosial pendidikan. Pembahasan pertama mengenai keluarga sebagai lembaga pendidikan. Keluarga adalah kelompok masyarakat paling tua dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Dalam keluarga, anak mulai belajar berbagai hal yang berdampak terhadap perkembangan intelek, sosial, dan sikap anak. Kemudian ada tipe-tipe pelayanan orang tua. Tipe pelayanan orang tua dalam keluarga ada 4 macam, yakni yang pertama, tipe pelayanan orang tua yang hangat, yang memberikan kasih sayang yang tulus, perhatian yang besar terhadap kepentingan anak. Anak-anak dari keluarga ini akan menunjukkan sikap mandiri dan kepercayaan diri yang tinggi. Kedua, tipe mengekang, yang ditandai dengan sifat orang tua yang selalu memberikan larangan dan bersifat otoriter terhadap anaknya. Tipe pelayanan seperti ini membuat anak merasa dangkal, takut, akhirnya menimbulkan kenakalan pada anak laki-laki, dan anak perempuan cenderung pasif dan hidupnya bergantung pada orang tuanya. Ketiga, ada tipe pelayanan orang tua yang mengabaikan, ditandai dengan sifat orang tua memberikan kebebasan yang berlebihan dan tidak memperdulikan anaknya. Dalam pelayanan seperti ini membuat anak cenderung berperilaku tidak terarah dan tidak terpimpin. Dan yang terakhir yaitu tipe pelayanan orang tua yang bermusuhan dan bersikap kekerasan terhadap anaknya. Dalam pelayanan seperti ini membuat anak menjadi pembangkang, agresif, tidak percaya diri, dan pasif. Cara yang dilakukan orang tua dalam mempengaruhi anak. Pertama, ada permodelan perilaku. Baik disengaja atau tidak, orang tua dengan sendirinya menjadi model bagi anaknya. Cara dan gaya orang tua berperilaku akan menjadi sumber objek tiruan bagi anak. Tidak hanya yang baik-baik saja yang diterima oleh anak, akan tetapi sikap jelasnya pun akan dilihat pula. Sebaiknya orang tua harus berperilaku dan bertutur kata lemah lembut agar anaknya bisa menirukan hal-hal yang baik darinya. Kedua, yaitu memberikan ganjaran dan hukuman. Orang tua mempengaruhi anaknya dengan cara memberikan ganjaran terhadap perilaku tertentu yang dilakukan oleh anaknya dan memberikan hukuman terhadap beberapa perilakunya. Misalkan, seorang anak mendapat ranking 1, maka akan mendapatkan pujian dari orang tuanya. Sementara anak yang tidak pernah belajar akan mendapat teguran dari orang tuanya. Ketiga, ada perintah langsung. Kadang-kadang, orang tua secara sederhana mengatakan kepada anaknya seperti berikut: jangan malas belajar, jangan coret-coret di tembok, cepatlah mandi, nanti sekolah kesiangan. Dari perintah-perintah seperti ini, anak sering mengambil pelajaran tertentu sehingga lebih memahami harapan-harapan dan keinginan orang tuanya. Keempat, menyatakan peraturan. Secara berulang-ulang, sering menyatakan peraturan umum yang berlaku di rumah, meskipun hal itu sering dinyatakan secara tidak tertulis. Misalkan orang tua berkata, kalau sudah
dibandingkan dengan peraturan-peraturan tersebut. Kelima, pada saat yang menjangkalkan, orang tua bisa mempertanyakan kapasitas anak untuk bermain, dan cara itu digunakan orang tua untuk mempengaruhi anaknya. Dan yang terakhir adalah menyediakan fasilitas atau bahan-bahan adegan suasana. Jadi, untuk mempengaruhi perilaku, orang tua menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendorongnya untuk membuat perilakunya menjadi lebih baik. Pembahasan selanjutnya mengenai tentang sekolah sebagai institusi sosial. Schooling atau persekolahan dipersiapkan oleh masyarakat dan dimaksudkan untuk melestarikan warisan budaya masyarakat serta berfungsi untuk melakukan proses pembentukan masyarakat. Nilai sekolah, yakni agent of change, yang artinya dapat mengintroduksi nilai-nilai baru yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. Dalam tinjauan administratif bahwa sekolah sebagai sistem sosial berlangsung struktur birokrasi yang dengan karakteristik khusus, yaitu yang pertama, berorientasi tujuan. Sekolah mempunyai tujuan. Kedua, struktur hierarkis, yakni kekuasaan yang ada secara formal antara atasan dan bawahan yang jelas. Ketiga, struktur organisasi, fungsi dan proses yang dipahami dalam proses hubungan peran. Kualitas guru, kepemimpinan kepala sekolah, siswa, orang tua, dan masyarakat perlu mempunyai peran dan tanggung jawab untuk meningkatkan keefektifan manajemen sekolah. Masyarakat bisa dikatakan sebagai media transformasi sosial masyarakat. Lingkungan masyarakat itu sangat luas dan banyak berbagai macam pihak yang berperan dalam masyarakat tersebut, sehingga memerlukan pengawasan dan pengontrolan yang lebih agar suasana lingkungan masyarakat dapat memberikan pengaruh yang baik bagi pendidikan anak. Jadi, masyarakat adalah sebuah komunitas yang independen, saling tergantung antara satu sama lain. Adapun peran serta kelompok masyarakat dalam bidang pendidikan. Yang pertama, organisasi pendidikan. Kedua, sosial. Ketiga, politik. Dan keempat, ekonomi. Serta kelima, keagamaan. Partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pembelajaran di sekolah serta prestasi belajar anak di sekolah. Manfaat pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu memperbesar dorongan mawas diri, memudahkan dan meningkatkan beban sekolah, memungkinkan upaya peningkatan profesi mengajar guru. Opini masyarakat tentang sekolah akan lebih positif. Masyarakat akan ikut serta memberikan kontrol atau koreksi terhadap sekolah. Dukungan moral masyarakat akan tumbuh terhadap sekolah. Prospek pengembangan. Kegiatan pendidikan akan berjalan dengan baik jika adanya dukungan dan keterlibatan dari masyarakat. Butuh kreativitas pihak sekolah atau pengurus pendidikan dalam hal ini untuk menjalin kerjasama sekolah dengan lingkungan keluarga atau orang tua siswa dan lingkungan masyarakat di sekitar sekolah. Keterlibatan dalam proses pengembangan. 1. Kutub keluarga atau rumah tangga. 2. Kutub sekolah. 3. Kutub masyarakat atau kondisi lingkungan sosial. Kutub keluarga atau rumah tangga.
lingkungan sosial anak atau remaja yang tidak baik di dalam keluarga, maka anak akan mengalami gangguan kepribadian serta antisosial yang dapat mengirim dia pada perilaku penyimpangan. Selanjutnya, kriteria keluarga yang tidak sehat menurut para ahli. Yang pertama yaitu keluarga tidak utuh. Kedua, kesibukan orang tua, ketidakberadaan dan ketidakbersamaan orang tua dan anak di rumah. Ketiga, hubungan interpersonal antara anggota keluarga yang tidak baik. Keempat, substitusi ungkapan kasih sayang orang tua kepada anak dalam bentuk materi daripada kejiwaan. Kutub sekolah. Kondisi sekolah yang tidak baik dapat mengganggu proses belajar mengajar anak, yang pada gilirannya dapat memberikan peluang pada anak didik untuk berperilaku menyimpang. Kondisi sekolah yang tidak baik. Pertama, sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai. Kualitas dan kuantitas tenaga guru yang tidak memadai. Kualitas dan kuantitas tenaga guru yang tidak memadai. Kerjasama guru yang tidak memadai. Kurikulum sekolah yang sering berganti-ganti, muatan agama dan budaya yang kurang, serta lokasi sekolah di daerah rawan dan lain sebagainya. Kutub masyarakat atau dalam hal ini kondisi lingkungan masyarakat atau kondisi lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial yang tidak sehat atau rawan dapat merupakan faktor yang kondusif bagi anak atau remaja untuk berperilaku menyimpang. Faktor kutub masyarakat, faktor kerawanan masyarakat, dan daerah rawan atau gangguan kamtibas. Mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.